Ini adalah kisah tentang bagaimana 300 tahun yang lalu, Jenderal Zhou Agung, Mo Tiangang, dikalahkan oleh sepasang mata ini. Qin Tai'er sangat jelas tentang hal ini. Ketika dia melihat Ye Xuan hendak bertarung, dia mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dan berkata, "Jangan terlalu impulsif. Setan ini sangat berbahaya. Bagaimanapun juga, seseorang harus bertarung, entah aku atau kamu." Ye Xuan tahu dia khawatir. Sekarang, di antara para prajurit kuat yang mendukung tentara Long Yuan, ada beberapa yang berada di level Dewa Bela Diri, tetapi mereka tidak memiliki peluang menang melawan Ghost Sura. Kultivasi Ghost Sura ini telah mencapai tingkat ke-9 alam Dewa Bela Diri, bahkan Ming Huang pun tidak akan punya peluang sedikit pun untuk menang. Oleh karena itu, setelah semua perhitungan, jika Ye Xuan tidak mengambil tindakan, Qin Tai'er harus bertarung secara pribadi. Namun, Ye Xuan telah merindukan satu orang. Penatua keluarga kerajaan Zhou Agung, Lao Jun Wei, tertawa dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jenderal Qin, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Biarkan anak-anak muda itu pergi dan mencoba. Mereka akan tahu batas mereka setelah beberapa kali mengalami kemunduran." Ekspresi Qin Tai'er tidak berubah, dan dia berkata dengan ramah, "Itu benar, tetapi ketika dua pasukan bertempur, kita masih harus menemukan cara untuk menghadapi musuh. Jangan khawatir, Jenderal Qin. Tunggu sampai Jenderal muda Ye dikalahkan. Aku bisa bertindak sendiri dan membantu pasukan Long Yuan untuk menghadapi ibel surgawi ini." Jun Wei mengangkat kepalanya dan membelai jenggotnya, dengan sedikit kesombongan yang tertahan di wajahnya. Titik titik titik. Titik titik titik. Arti kata-katanya sangat jelas. Dia akan menunggu sampai Ye Xuan dikalahkan sebelum mengambil tindakan. Qin Tai'er tentu saja mengerti arti kata-katanya. Faktanya, sebelum Kaisar Manusia mengirim Jun Wei untuk membantu, pengawal rahasia Night Owl telah mengetahui informasinya. Tepatnya, Jun Wei dan Seng Wei Wuhou Mansion adalah mertua. Oleh karena itu, Jun Wei termasuk dalam faksi Jun Tianwen, jadi wajar saja dia tidak menyukai Ye Xuan. Jun Wei dikirim ke sini untuk membantu, dan dia pasti akan mengambil tindakan, tetapi dia tidak akan melakukannya sampai Ye Xuan jatuh. Hal ini membuat Qin Tai'er sedikit tidak senang. Ye Xuan menoleh untuk menatapnya dan bertanya, "Apakah kamu begitu yakin bahwa aku akan kalah?" Jun Wei mengangkat kepalanya dan berkata dengan arogan, "Anak muda, tidak apa-apa, gagal sekali, agar tidak menjadi terlalu sombong di masa depan dan menimbulkan masalah yang lebih besar. Jika kamu mengalami sedikit kemunduran sekarang, setidaknya ada dewa di dunia ini yang melindungimu. Aku mungkin mengecewakanmu." Ye Xuan melengkungkan bibirnya, menghunus pedangnya, melompat keluar dari tembok kota, dan menghadapi Ghost Sura. Ghost Sura telah membuka matanya. Sepasang mata itu seperti lubang hitam, gelap tanpa kilau, seolah-olah dapat melahap jiwa seseorang. Ghost Sura melirik Ye Xuan dengan arogan dan mencibir, "Tentara Long Yuan mengirimmu untuk mati. Berhentilah bicara omong kosong dan mulailah bertarung." Ye Xuan tidak tertarik berbicara omong kosong dengan ibel surgawi. Ghost Sura mendengus dingin, "Aku tidak tertarik memberimu gerakan. Karena kau berani keluar dan mati, aku akan mengambil kepalamu." Saat Gui Sura berbicara, fluktuasi aneh segera muncul di matanya, dan mata seperti lubang hitam itu tiba-tiba mulai mengembang. Dalam sekejap mata, ia menutupi seluruh langit, seolah hendak menelan langit dan bumi. Ye Xuan mengerutkan kening dan langsung merasa ada sesuatu yang salah. Mata ibel surgawi itu terlihat jelas di wajahnya, tetapi bayangannya seolah-olah memenuhi seluruh langit, mirip sekali dengan ilusi. Ye Xuan membuka matanya lebar-lebar dan menyaksikan dua lubang hitam menelan dan menghisapnya dalam sekejap. Ye Xuan buru-buru melihat ke belakang dan menemukan bahwa kota penjara kuno di belakangnya telah menghilang, dan seluruh dunia telah menghilang. Terhisap ke dalam mata itu, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Dia sangat berhati-hati sebelumnya, tetapi dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi sebelum dia tersedot ke dalam mata itu. Langit tempatku berada sekarang bagaikan rerun dewa kosong. Tak ada langit, tak ada bumi, bahkan tak ada perbedaan antara atas dan bawah. Ye Xuan merasa seperti melayang di ruang asing, melayang tanpa arah. Tiba-tiba sepasang mata terbuka di langit, sepasang mata merah milik ibel. Orang benar-benar dapat melihat senyum sinis di mata itu. Ye Xuan segera melepaskan indera keilahiannya, mencoba mencari tahu di mana dia berada. Apakah ini ruang khusus atau ilusi? Selama proses tersedot ke dalam ruang ini, Ye Xuan tidak bereaksi sama sekali. Dia tersedot ke dalam ruang itu tanpa alasan yang jelas. Ye Xuan merasa ini lebih seperti ilusi, jadi dia ingin mencoba menghancurkannya dengan akal ilahinya. Namun, setelah melepaskan kesadaran ilahi, dia tidak dapat merasakan apapun. Di bawah persepsi kesadaran ilahi, lingkungan sekitar sama seperti apa yang dilihat dengan mata terbuka, tanpa cacat apapun. Sepasang mata merah tua dari ibel di langit itu menunjukkan senyum sinis dan berkata, "Jangan melawan.
Mataku hanya terbuka 2 kali dalam 300 tahun. Pertama kali, aku membasmi seorang jenderal besar dari dinasti Zhou Agung. Sekarang sudah kedua kalinya, tetapi aku melahap seekor semut sepertimu. Kau seharusnya puas. Ye Xuan menghunus pedangnya dan menebas ke arah mata langit. Cahaya pedang membelah langit dan bumi, membelah mata di langit. Namun, setelah bekas luka pedang muncul di mata itu, mereka perlahan pulih seperti sebelumnya tidak ada gunanya. Dunia ini milikku. Semuanya berada di bawah kendaliku, termasuk kamu. Benarkah? Kalau begitu aku ingin tahu seperti apa dunia ini. Saat Ye Xuan berbicara, dia melepaskan indera keilahiannya, berkomunikasi dengan rumah harta karun Dewa Pedang, memperkuat indera keilahiannya berkali-kali lipat dan menyebar ke segala arah. Kesadaran ilahi meluas dengan cepat, 100 kaki, 1000 kaki, 10.000 kaki. Saat kesadaran spiritual Ye Xuan meluas keluar, dunia seperti lubang hitam ini juga meluas keluar dengan kecepatan yang lebih cepat. Tidak ada akhirnya, kesadaran ilahi terus meluas keluar, 10 mil, 50 mil, 100 mil. Jaraknya 100 mil, ini melampaui lebar ruang angkasa alien biasa. Mata ibel surgawi manapun tidak dapat memuat ruang sebesar itu, apalagi dewa bela diri ibel surgawi tingkat ke-9. Setelah Ye Xuan menggunakan indera keilahiannya untuk menyelidiki, dia dengan berani menyimpulkan bahwa ruang ini adalah ilusi. Mata orang lain digunakan untuk menciptakan ilusi. Namun, mengetahui bahwa itu adalah ilusi tidaklah berguna. Kita juga perlu menemukan cara untuk mematahkan ilusi tersebut. Konfrontasi ilusi, jika disederhanakan menjadi esensinya, sebenarnya adalah konfrontasi antara pikiran kedua belah pihak. Satu pihak menggunakan kekuatan ilahi untuk menciptakan ilusi, dan pihak lain juga perlu menggunakan kekuatan ilahi untuk menghilangkan ilusi. Akan tetapi, pihak yang menciptakan ilusi tersebut pastilah sering menciptakan ilusi dan sangat pandai memanipulasi ilusi. Pihak yang memecahkan ilusi biasanya tidak mengenal ilusi, dan bahkan mungkin baru pertama kali menghadapi situasi seperti itu. Ini memang pertama kalinya Ye Xuan menghadapi situasi seperti itu, tetapi untuk mematahkan ilusi, dia harus menenangkan pikirannya dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melihat menembus ilusi. Ye Xuan perlahan-lahan menutup matanya, membuka indera spiritualnya secara maksimal, dengan hati-hati merasakan setiap detail di sekitarnya, dan mencari kekurangannya. Sambil merasakan dengan pikiran spiritualnya, Ye Xuan juga berpikir cepat, dan merasa bahwa ini mirip dengan hukum persepsi. Ilusi lubang hitam ini sangat kuat, begitu kuatnya hingga dapat mengalahkan mantan jenderal besar Zhou. Akan tetapi, sekuat apapun seseorang, mustahil untuk mencapai tingkat hukum. Oleh karena itu, jika seorang penganut Shinto yang kuat yang dapat melihat menembus hukum-hukum dasar dunia berdiri di sini, ia akan mampu melihat menembus ilusi ini hanya dengan pikirannya. Sejak dia mengetahui bahwa kunci menuju alam ilahi adalah melihat menembus hukum-hukum dunia, Ye Xuan telah sering melatih kesadaran ilahi. Dapat dikatakan bahwa kekuatan spiritualnya jauh melampaui para prajurit di tingkat yang sama. Kemudian gunakan rumah harta karun Dewa Pedang untuk memperluas kesadaran ilahi, meliputi dunia dalam radius 100 mil, mencari kesadaran ilahi di balik dunia ilusi ini. Ghost Sura secara alami menemukan pikiran ilahi Ye Xuan dan mencibir dengan arogan, "Jangan buang energimu. Di dunia ini, tidak ada seorang pun di bawah alam ilahi yang dapat melihat melalui mataku. Terimalah takdirmu. Jiwamu akan jatuh ke neraka selamanya." Ye Xuan mengabaikan kata-katanya dan terus meningkatkan kekuatan spiritualnya untuk menemukan lokasi pihak lain. Karena pihak lain ingin mengendalikan dunia ilusi ini, ia harus menggunakan pikiran ilahiyahnya untuk berkomunikasi dengan dunia ilusi ini. Itulah kelemahan yang dicari Ye Xuan. Kesadaran ilahi yang telah ditingkatkan oleh rumah harta karun Dewa Pedang mencakup area seluas 100 mil, tidak ada satu detail pun yang terlewat. Tak lama kemudian, Ye Xuan menemukan sesuatu yang istimewa di dunia ilusi dan terkekeh. "Aku menemukanmu." Ghost Sura sedikit terkejut. Sejak ditemukan, dia hanya memperlihatkan bentuk tubuhnya dan muncul di langit. Dia berkata dengan penuh minat, "Kesadaran ilahimu sangat kuat, tetapi dibandingkan denganku, kamu masih terlalu lemah." Ye Xuan mengendalikan pikiran spiritualnya dan menekan ke arah Ghost Sura. Kedua belah pihak saling berhadapan dengan pikiran-pikiran ilahi. Ketika dua pemikiran ilahi bertabrakan, tidak jelas siapa yang akan menang untuk sementara waktu. Bagaimanapun, Ye Xuan berada di dunia ilusi lawan, dan tentu saja dirugikan dalam hal ini. Ghost Sura adalah ibel surgawi yang ahli dalam mempraktikkan kekuatan magis ilusi. Setelah mempraktikkan kekuatan magis ilusi selama bertahun-tahun, kekuatan spiritualnya secara alami akan jauh lebih kuat daripada prajurit dengan level yang sama. Karena itulah, Ye Xuan masih menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melawan lawan secara setara. Ye Xuan tidak terburu-buru sama sekali, dan memperlakukan pertempuran kesadaran ilahi ini sebagai sebuah latihan. Pertarungan pikiran-pikiran ilahiyah itu tampak sunyi, tetapi di tingkat jiwa,
ia meledak bagai dua tsunami, dengan kekuatan yang menggemparkan langit dan bumi. Semakin mereka bertarung dengan pikiran-pikiran suci mereka, semakin terkejut pula Ghost Sura. Dunia ilusi ini miliknya. Namun, dia tidak bisa menang sama sekali saat terlibat dalam pertempuran spiritual di dunia ilusinya sendiri. Terlebih lagi, semakin mereka bertarung seperti ini, semakin kuat pula kekuatan spiritualnya. Ye Xuan merasakan kegelisahan di benaknya dan terkekeh. Kenapa, kamu tidak bisa bertahan lebih lama lagi? Sepertinya aku harus menghancurkan dunia ilusi ini. Kau terlalu banyak berpikir. Aku tidak perlu terlibat dalam pertempuran spiritual denganmu. Itu hanya membuang-buang energiku. Kau tidak akan pernah bisa menghancurkan dunia ilusi ini bahkan jika kau mencoba melakukannya. Tidak seorang pun yang tersedot oleh mataku akan bisa keluar hidup-hidup. Ghost Sura berkata dengan arogan. Saat dia berbicara, dia perlahan-lahan menarik kembali pikiran spiritualnya dan benar-benar meninggalkan dunia ilusi. Ye Xuan sedikit terkejut saat mengetahui bahwa kesadaran spiritual pihak lain telah menghilang. Apakah kamu menyerah begitu saja? Tetapi mengapa, setelah pikiran rohaninya mundur, dunia ilusi ini tidak melemah sedikit pun? Secara logika, dunia ilusi ini diciptakan oleh pihak lain, dan seharusnya perlu dipelihara oleh kesadaran ilahi. Sekarang kesadaran ilahi pihak lain telah ditarik dari dunia ilusi. Mengapa dunia ilusi ini tidak menghilang? Bukan hanya tidak menghilang, bahkan tidak ada tanda-tanda melemah. Ye Xuan terus menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajah, mencoba melihat menembus dunia ilusi ini. Namun, tidak ada cacat sama sekali, seolah-olah ini adalah dunia nyata. Pikiran spiritual lawan sudah ditarik, tetapi dunia ilusi ini masih ada. Apakah ini bukan ilusi tetapi nyata? Tidak mungkin, dunia ini seharusnya tidak nyata. Ye Xuan masih bersikeras pada penilaiannya, tetapi dia tidak dapat memahami mengapa kesadaran spiritual pihak lain telah mundur, tetapi dunia ilusi ini masih ada. Menyerahlah. Tak seorang pun dapat menerobos dunia ini. Bahkan para Jenderal Zhou Agung 300 tahun yang lalu pun tidak dapat melakukannya, dan begitu pula dirimu. Suara Ghost Sura datang dari langit, seolah-olah berada di luar sangkar, menggoda burung-burung di dalam sangkar. Ye Xuan terus menggunakan indera kedewaannya untuk menyelidiki rahasia dunia ilusi ini, dan perlahan-lahan menemukan bahwa aura yang dipancarkan oleh dunia ilusi ini berbeda dengan aura kedewaan Ghost Sura. Setelah menemukan ini, pikiran Ye Xuan tergerak, dan dia segera berkata, aku mengerti, dunia ilusi ini sama sekali bukan milikmu. Di tengah-tengah perkataannya, Ye Xuan teringat sesuatu dan mengoreksi dirinya sendiri, bukan hanya dunia ilusi ini, kurasa mata itu bukan milikmu. Seharusnya aku melihat ini lebih awal. Saat terhisap ke dunia ilusi, sepasang mata merah ibel muncul di langit. Mata itu adalah mata ibel surgawi murni, tetapi benar-benar berbeda dari sepasang mata seperti lubang hitam yang dibuka oleh Ghost Sura. Saya tidak terlalu memperhatikannya saat itu, tetapi sekarang ketika saya memikirkannya, saya langsung menemukan rahasianya. Ye Xuan menunjuk sepasang mata merah di langit dan berkata, ini matamu. Lubang hitam itu bukan milikmu. Biar ku tebak, kau memindahkan mata ibel yang kuat ke tubuhmu. Alasan mengapa kau hanya membuka matamu 2 kali dalam 300 tahun adalah karena mata ini bukan milikmu dan kau tidak dapat sering menggunakannya. Setelah mengatakan ini, Ghost Sura menyipitkan matanya sedikit dan mendengus dingin, tidak ada gunanya bahkan jika kamu melihatnya. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Mata ini adalah mata leluhur ibel kuno. Kekuatan yang dimilikinya adalah sesuatu yang tidak pernah bisa kamu bayangkan. Tapi kau hanya menggunakan sedikit kekuatan. Ye Xuan terkekeh. Tidak penting. Haha, jangan khawatir, semut sepertimu tidak akan pernah bisa lepas dari mata ini. Jiwamu akan terperangkap di sini. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu terlalu kesepian. Aku akan segera melempar semua semut rendahan lainnya. Ghost Sura mencibir. Pertarungan pikiran ilahi di dunia ilusi tampaknya berlangsung lama, tetapi bagi dunia luar, itu hanya berlangsung sesaat. Di atas tembok kota ibu kota kuno Zhenyu, semua orang menatap langit. Yang kulihat hanyalah seorang pria dan setan yang saling berhadapan di langit. Tak satu pun pihak mengambil tindakan. Mereka hanya berdiri di sana seperti itu, dalam keheningan. Namun, dengan persepsi pikiran ilahi dari orang yang benar-benar kuat, ia segera menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Kesadaran spiritual Ye Xuan telah menghilang, seolah-olah jiwanya telah dilahap. Qin Tai'a juga memperhatikan situasi ini dan langsung mengerutkan kening. Jun Wuwei juga menyadari situasi ini dan berkata dengan suara yang dalam, Jenderal Qin, sepertinya Jenderal Ye sedang sekarat. Jika Anda membutuhkan saya untuk menyelamatkannya, silakan minta. Ekspresi Qin Tai'a agak serius. Dia mengabaikan kata-kata Jun Wuwei dan menatap langit tanpa berkedip. Di dunia ilusi, Ghost Sura tertawa dengan arogan dan berkata, kau tidak bisa menghancurkan mataku. Menyerahlah, berhentilah berjuang.
Yesuan menatap dunia ilusi ini dan berkata sambil tersenyum, siapa bilang aku tidak bisa mematahkan mata ini? Hanya kau ingin menghancurkan mataku. Bahkan jika aku memberimu waktu 1000 tahun, itu tidak akan cukup. Ghost Sura tertawa dengan arogan. Yesuan menyeringai berbahaya, dan tiba-tiba mengeluarkan sesuatu. Yesuan membalik telapak tangannya dan mengeluarkan sesuatu. Ketika Gui Sura melihat benda ini, dia langsung terkejut. Kristal hukum. Yesuan meraih kristal hukum dan berkata, sebenarnya, aku sudah memikirkan cara untuk menghancurkan dunia ilusi ini, tetapi aku hanya ingin bermain denganmu sebentar. Sekarang permainan sudah berakhir, kamu juga sudah tamat. Apa yang akan kau lakukan? Ghost Sura langsung panik. Jika kristal hukum meledak di matanya, akibatnya akan mengerikan. Tebak, Yesuan menyeringai dengan senyum yang sangat berbahaya. Berhentilah berpura-pura, kau tidak bisa mengendalikan kekuatan hukum di dalam kristal. Kata Ghost Sura dengan suara yang dalam. Aku tidak perlu mengendalikannya, aku hanya perlu melepaskan kekuatan hukum di dalam. Senyum Yesuan menjadi lebih berbahaya. Hantu Sura berteriak panik, jika kamu berani melepaskan kekuatan hukum di dalam, kamu juga akan hancur secara fisik dan jiwa. Jangan khawatir, aku sudah dibombardir oleh kekuatan hukum di sini puluhan kali, dan tidak ada masalah sama sekali. Itu juga bisa melatih kesadaran ilahiku. Kamu juga bisa mencobanya. Yesuan segera membentuk mantra karakter segel sambil berbicara, menyegel pikiran sucinya, lalu mengaktifkan kekuatan hukum dalam kristal hukum. Tidak, teriak hantu Sura, ledakan. Beberapa hukum surga mengalir keluar dari batu kristal dan menyapu ke segala arah dalam sekejap, membentuk tsunami di dunia ilusi, menyapu langit dan bumi. Saat hukum Tianting keluar, ia langsung menghancurkan dunia ilusi dan menelan semua yang ada di dunia ilusi. Ah! Hantu Sura menjerit, dan kedua matanya terbuka dengan bunyi pop, memercikkan dua bunga darah. Semua penonton terbelalak saat melihat pemandangan ini. Adegan ini sangat menarik. Awalnya, kedua belah pihak saling berhadapan dan tidak pernah bertarung sama sekali. Tiba-tiba salah satu matanya meledak dan darah berceceran. Apa yang terjadi? Matanya meledak, seru seseorang di tembok kota dengan segera. Bukankah mereka mengatakan bahwa mata itu mengalahkan Mo Tiangang? Mengapa tiba-tiba meledak? Bukan hanya orang-orang di ibu kota kuno Zenyu saja yang terkejut, tetapi orang-orang di istana Zhou Agung yang jaraknya ribuan mil pun juga terkejut. Di bawah pengamatan kapal terbang Kaisar Suci, seluruh proses tercermin dengan jelas di dinding layar di depan istana Longhua. Karena mereka tidak dapat mengamati dengan pikiran ilahi, orang-orang di depan istana Longhua hanya dapat menonton dengan mata terbuka. Oleh karena itu, mereka tidak dapat merasakan intensitas konfrontasi antara kedua belah pihak dan hanya dapat menatap dinding layar. Saat mereka saling berhadapan, salah satu dari mereka tiba-tiba matanya meledak. Kejadian ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga banyak orang mundur karena takut. Apa yang terjadi? Tanya seorang pangeran dari dinasti Zhou Agung dengan bingung. Mo Yunxiao menatap gambar di dinding layar dan tercengang saat melihat mata Ghost Sura meledak menjadi plasma darah. Setan surgawi ini adalah biang keladi kematian Jenderal Tiangang 300 tahun yang lalu. Sepasang matanya yang mengerikan tiba-tiba meledak. Mereka tidak dapat memahaminya. Orang-orang di depan istana Longhua tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Bukan hanya orang-orang di depan istana Longhua yang tidak dapat memahaminya, tetapi juga orang-orang di tembok kota ibu kota kuno Zenyu tidak dapat memahaminya. Hanya mata Qintaya yang berkedip karena terkejut. Dia melihat alasan mengapa mata Ghost Sura meledak. Itu jelas disebabkan oleh dampak kekuatan hukum. Mata hantu Sura meledak, dan dia langsung berteriak, "Ah! Kau, beraninya kau menghancurkan mataku. Dasar semut hina. Aku tidak hanya akan menghancurkan matamu, aku juga akan membasmimu." Sambil berbicara, Yesuan menghunus pedangnya dan menusukkannya, tidak memberi Gui Sura kesempatan untuk bereaksi, dan menusuk dadanya dengan pedang itu. Kekuatan Ghost Sura hampir sepenuhnya terletak pada matanya. Dengan matanya yang meledak, dia tidak memiliki kemampuan untuk menahan pedang Yesuan. Sebuah pedang menembus dada, dan semua harapan hidup lenyap. Yesuan mempraktikkan seni jiwa Kaisar Sembilan Surga, memurnikan jiwanya, memadatkan setengah bintang esensi sejati, lalu terbang kembali ke puncak kota. Seluruh pasukan Long Yuan langsung bersorak. Sang jenderal memenangkan pertarungan dan memotong kepala musuh dengan pedangnya, yang sangat meningkatkan moral pasukan Long Yuan. Semua orang di kota itu gembira, kecuali Jun Wuwei yang tampak sedikit tidak senang. Beberapa saat yang lalu, dia berbicara tentang membiarkan kaum muda mengalami sedikit kemunduran. Namun dalam sekejap mata, Yesuan menamparkan wajahnya dengan tindakan nyata. Pei Sanyu adalah pria yang berkarakter kasar. Ia menepuk bahu Yesuan dan tertawa, "Mayor Jenderal, bukankah mereka mengatakan bahwa Ibel ini membasmi Mo Tiangang begitu ia membuka matanya 300 tahun yang lalu?
Bagaimana kau bisa menang, Mayor Jenderal? Qin Tai juga ingin tahu. Faktanya, saat Mo Tiangang dikalahkan, Qin Tai berada di pasukan Tiangang. Dalam pertempuran itu, pasukan Tiangang hampir musnah. Qin Tai selamat dari situasi hidup dan mati dan membuka alam dewa bela diri antara hidup dan mati, dan baru kemudian selamat dari pertempuran. Setelah itu, mereka mengumpulkan pasukan yang tersisa dan mundur ke kota Wangbei untuk mempertahankannya. 10 tahun kemudian, ia diberi gelar Jenderal Ilahi Long Yuan. Oleh karena itu, Qin Tai telah menyaksikan Ghost Sura membuka matanya dengan matanya sendiri, dan juga menyaksikan kejadewa Mo Tiangang dengan matanya sendiri. Meskipun dia melihat Ye Xuan menggunakan kristal hukum, dia masih tidak tahu rahasia apa yang ada di mata Ghost Sura. Ye Xuan berkata dengan santai, Ibel ini menggali mata leluhur Ibel kuno dan menempelkannya di tubuhnya. Ia kuat, tetapi tidak dapat digunakan terlalu sering. Ia hanya membuka matanya sekali setiap 300 tahun. Sangat disayangkan ia bertemu denganku. Nasibnya agak buruk. Di panggung Raja Ibel, ketika Raja Ibel Yama melihat jatuhnya Ghost Sura, dia tidak bisa menahan cemberut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ghost Sura akan dikalahkan, dan dikalahkan begitu cepat. Raja Ibel Yama sangat menyadari apa yang terjadi 300 tahun lalu ketika Ghost Sura membuka matanya untuk pertama kalinya dan mengalahkan Mo Tiangang. Karena itu, dia tahu betapa kuatnya Ghost Sura. Awalnya, dia menduga bahwa Ghost Sura sendirian dapat membasmi semua pasukan tempur tingkat tinggi dari tentara Long Yuan dan membuat Qin Tai takut untuk bertarung. Namun dia tidak menyangka kalau itu baru pertarungan pertama. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, mata Ghost Sura sudah melotot. Mata Raja Ibel Yama menjadi gelap saat ia menatap manusia muda di tembok kota ibu kota kuno Zhenyu. Dia menjadi semakin waspada terhadap Ye Xuan. Dapat dikatakan bahwa dia menyaksikan Ye Xuan tumbuh selangkah demi selangkah hingga mencapai kekuatannya saat ini. Dia bahkan mulai khawatir jika pertumbuhan Ye Xuan tidak dibatasi, dia tidak akan mampu mengatasinya di masa depan. Namun, ketika Raja Ibel Yama mengira Dewa Malam Nether akan mengambil tindakan secara pribadi, dia langsung merasa lega. Dia mencibir dalam hatinya, sekalipun kamu memiliki bakat seperti King Xiao dan Jian Shen, kamu tidak akan pernah tumbuh setinggi itu. Karena aku mengundang Dewa Malam Nether, nasibmu ditakdirkan berakhir di sini. Ghost Sura jatuh. Para setan surgawi lainnya di kuil abadi segera menunjukkan kemarahan di wajah mereka. Setan surgawi bersisik di lehernya berkata dengan marah, apa yang terjadi dengan Ghost Sura? Dia dikalahkan oleh seekor semut di tingkat ke-8 alam dewa bela diri. Ini adalah aib bagi kuil abadi. Raja Ibel Yama menatapnya dan bertanya, saat kau meninggalkan tanah suci, apakah kau tahu kapan Dewa Malam akan datang? Mengapa kau peduli tentang ini? Ibel surgawi bersisik itu melirik Raja Ibel Yama dengan ekspresi tidak senang dan bertanya. Kita butuh Lord Knight untuk datang dan membasmi ras manusia ini. Raja Ibel Yama menunjuk ke arah Ye Xuan yang berada di atas tembok kota ibu kota kuno Zhenyu. Ke-11 Ibel surgawi kuil mayat hidup yang tersisa langsung tertawa terbahak-bahak. Raja Ibel Yanmo, apakah kamu gila? Kamu benar-benar ingin Tuan Ye Shen mengambil tindakan terhadap seekor semut biasa di tingkat ke-8 alam dewa bela diri? Raja Ibel Yama sekarang sangat berhati-hati. Awalnya dia sangat percaya pada para master kuil abadi ini, tetapi setelah kematian Ghost Sura, dia berubah pikiran dan tidak ingin melihat kecelakaan lagi. Manusia bernama Ye Xuan ini sangat istimewa. Untuk menghindari kecelakaan, mari kita tunggu Tuan Ye maju dan menyelesaikan masalah ini. Raja Ibel Yama berkata dengan tegas. Kau benar-benar gila. Tuan Ye Shen harus mengambil tindakan terhadap seekor semut di tingkat ke-8 alam dewa bela diri. Kata Ibel surgawi bersisik di lehernya dengan nada menghina. Ghost Sura sudah mati. Tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Kata Raja Ibel Yama dengan suara yang dalam. Baiklah, minggirlah. Aku akan membasmi semut manusia ini. Ibel surgawi bersisik itu mendengus dingin. Long Lin, jangan impulsif. Ghost Sura sudah mati, dan tidak akan ada kecelakaan lagi yang bisa terjadi. Dan sejauh yang aku tahu, Ye Xuan memiliki metode yang sangat kuat, yang tampaknya dapat meningkatkan kultivasinya dengan memurnikan jiwa Ibel surgawi. Dia sekarang berada di level ke-8 alam dewa bela diri, dan aku tidak ingin melihatnya menerobos ke puncak level ke-9 alam dewa bela diri. Raja Ibel Yama berkata dengan serius. Long Lin mencibir dan berkata, aku bisa membasmi semut ini hanya dengan satu jari. Lihat saja. Sambil berbicara, dia hendak menonjol dari kerumunan. Raja Ibel Yama segera menghentikannya. Long Lin, aku tahu kau kuat, tetapi aku adalah komandan pasukan Ibel surgawi. Aku tidak ingin melihat Ye Xuan menerobos ke tingkat ke-9 alam dewa bela diri, kau harus mendengarkanku. Mundurlah hari ini. Keluar, dasar pengecut. Long Lin melambaikan tangannya untuk melepaskan diri dari lengan Raja Ibel Yama dan terus berjalan maju.
Raja Ibel Yama berteriak dengan marah, aku adalah komandan pasukan Ibel Surgawi. Singkirkan kesombonganmu sebagai seorang komandan. Aku adalah penguasa kuil abadi, kau tidak punya hak untuk memerintahku. Aku bersedia bertarung demi Lord Knight. Kau bukan apa-apa, pergilah dari sini sejauh yang kau bisa. Long Lin berkata sambil melompat dan tiba di ibu kota kuno Zenyu. Dia menunjuk Ye Xuan dan berteriak, keluar. Penjaga kegelapan burung hantu malam segera melaporkan informasi tentang Ibel Surgawi ini. Long Lin, salah satu dari 12 kepala aula kuil mayat hidup, memiliki sisik di tubuhnya, dan setelah dirasuki oleh domain dewa bela diri, dia memiliki kemampuan untuk berubah menjadi seekor ular. Qin Tai'a sedang bersiap untuk mengirim orang untuk berperang. Ye Xuan mengulurkan tangannya dan memegang tangannya, sambil berkata baru saja, hanya setengah dari bintang esensi sejati yang terkondensasi, yang kurang dari jiwa Ibel Surgawi. Tidak perlu mengirim siapapun, aku akan melakukannya. Qin Tai'a awalnya ingin mengirim orang lain untuk bertarung, sehingga dengan bergiliran, dia bisa menghindari kecelakaan yang disebabkan oleh terkurasnya energi sejatinya akibat pertarungan terus-menerus. Namun, karena Ye Xuan berkata demikian, Qin Tai'a tidak keberatan. Jadi, Ye Xuan melangkah ke benteng, terbang keluar, dan menghadapi Long Lin. Meskipun Long Lin sangat sombong, dia sebenarnya sangat pintar. Meskipun dia meremehkan Ghost Sura, dia tidak meremehkan Ye Xuan, jadi dia segera keluar dari alam dewa bela diri, menutupi tubuhnya dengan sisik yang berkilauan, dan secara langsung menunjukkan kekuatan magisnya untuk berubah menjadi ular. Dalam sekejap mata, Long Lin berubah menjadi monster bersisik, setengah ular dan setengah ibel. Ye Xuan juga segera menghunus pedangnya, membuka medan pedang, memusatkan niat pedangnya, dan menggunakan teknik pedang petir untuk bertarung dengan lawan. Setelah sisik naga berubah menjadi ular, sisik yang tumbuh menjadi sangat keras, dan bahkan dapat bertabrakan langsung dengan pedang kunpeng menggunakan tangan. Pedang kunpeng menghantam sisik, menimbulkan suara logam beradu. Gerakan Long Lin secepat kilat, telapak tangannya seperti ular, dan setiap kali menyerang, dia akan menerobos kehampaan. Dia bergerak maju mundur dalam kehampaan dan menyerang Ye Xuan dari segala arah. Pertarungan antara kedua belah pihak menjadi semakin intens. Raja Ibel Yama menatap pertempuran itu dengan serius, dan berkata kepada Long Lin dengan kesadaran ilahinya, sudah cukup pertarungannya, cepat mundur, dan jangan beri dia kesempatan untuk meningkatkan kultivasinya. Aku tidak ingin melihat manusia ini menembus ke tingkat ke-9 alam dewa bela diri. Long Lin langsung marah. Tanpa menggunakan kesadaran ilahinya, dia berbalik dan berteriak pada Raja Ibel Yama, enyahlah. Dasar tidak berguna, apa menurutmu aku akan dimurnikan oleh semut ini seperti Ghost Sura? Raja Ibel Yama berkata dengan muram, aku sedang mempertimbangkan masa depan klan Ibel Langit. Dengarkan kata-kataku dan keluarlah. Setelah Long Lin selesai mengumpat, dia mengabaikan Raja Ibel Yama. Ye Xuan tersenyum tipis dan berkata, sebenarnya, kamu harus mendengarkannya. Long Lin mendengus dingin, mengapa kamu, seekor semut sepertimu, masih ingin membasmiku? Bukannya aku mau, tapi kamu sudah mati. Ye Xuan tersenyum tipis. Long Lin berkata dengan arogan, hanya kamu. Setelah bertarung sekian lama, kamu bahkan tidak bisa menghancurkan sisikku. Senyum tipis muncul di bibir Ye Xuan, dan dia langsung mengeluarkan kekuatan bertarung terkuatnya. Pedang dan kemauan digabungkan, dan dia menggunakan pedang petir gaya hukuman surgawi untuk memotong langit dan bumi. Dentang, cahaya pedang menebas ke bawah, dan sisik-sisik di tubuh Long Lin meledak dengan suara keras. Cahaya pedang itu memotong dagingnya, memotong separuh tubuhnya. Long Lin meraung, matanya terbelalak, dan dia ingin melawan sebelum dia mati. Ye Xuan langsung mengaktifkan teknik jiwa Kaisar Sembilan Surga, menekan telapak tangannya di kepalanya, dan langsung memurnikan jiwanya. Esensi sejati murni yang dimurnikan dikentalkan menjadi bintang-bintang esensi sejati. Setelah bintang esensi sejati terkondensasi, Ye Xuan tidak menyimpannya lagi. Dia langsung membuka segelnya dan mengarahkan esensi sejati untuk memengaruhi penghalang alam. Ledakan, 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 3 gelombang kejut berurutan pada tingkat jiwa. Ye Xuan menerobos alam di ketinggian dan memasuki tingkat ke-9 alam dewa bela diri. Kekuatannya melonjak secara eksponensial. Raja Ibel Yama bersikeras, wajahnya muram, menggertakkan giginya dan berkata, sampah. Sampah yang sombong. Kau benar-benar mengirim semut manusia ini ke tingkat ke-9 alam dewa bela diri. Para Ibel Surgawi yang tersisa dari kuil mayat hidup saling memandang dengan heran. Mereka tidak menyangka bahwa semuanya akan persis seperti yang diharapkan oleh Raja Ibel Yama. Manusia muda ini benar-benar berhasil menembus alam. Ye Xuan mengepalkan tangannya, merasakan gelombang kekuatan di tubuhnya, tersenyum pada Raja Ibel Yama, dan bertanya, ada lagi. Mengapa tidak mengirim semua Ibel Surgawi yang kau undang? Semut, jangan terlalu sombong. Akan ada hari di mana kamu akan mati. Setelah mengatakan ini,
Raja Ibel Yama segera memerintahkan pasukannya untuk mundur. 10 Ibel Surgawi yang tersisa di kuil abadi semuanya sangat tidak rela, tetapi hari sudah malam dan pasukan Ibel Surgawi telah kalah dalam 2 pertempuran berturut-turut, jadi mereka tidak terburu-buru untuk bertempur lagi. Pada hari pertama, kedua belah pihak bertempur dalam 2 pertempuran, yang berakhir dengan kemenangan beruntun tentara Long Yuan. Sorak-sorai tentara Long Yuan bergema di seluruh ibu kota kuno Zhenyu. Jun Wuwei berdiri di kejauhan, menyipitkan matanya saat menatap Ye Xuan, berpikir dalam hatinya tidak heran pangeran keempat dikalahkan oleh bocah ini. Bocah ini memiliki bakat yang sangat mengerikan, sulit untuk menemukan orang kedua seperti dia di dunia saat ini. Setelah 2 kekalahan berturut-turut, moral pasukan Ibel Surgawi menurun tajam. Setelah Raja Ibel Yama memimpin pasukannya kembali ke perkemahan, dia mengumpat dengan marah Ghost Sura dan Dragon Scale, 2 orang idiot dari kuil mayat hidup, benar-benar mengirim Ye Xuan, si semut, ke tingkat ke-9 alam dewa bela diri di depan barisan pertempuran. 10 Ibel Surgawi yang tersisa dari kuil mayat hidup sangat tidak puas ketika mereka mendengar ini. Raja Ibel Yanmo, sebaiknya Anda pahami bahwa kami datang dari Tanah Suci untuk membantu Anda demi Tuan Ye Shenzun, bukan untuk menjadi bawahan Anda. Raja Ibel Yama sangat marah dan mendengus dingin, semut bernama Ye itu sudah sulit dihadapi, dan sekarang dia telah menembus ke tingkat ke-9 alam dewa bela diri. Akan lebih sulit lagi untuk membasminya di masa depan. Sulit bagimu, tapi bagi kami, itu seperti menghancurkan reptil. Seorang master kuil mayat hidup berkata dengan nada menghina. Malam, dunia kecil Void City. Tong berbaring gugup di depan tebing, menatap gua di bawah tebing. Ye Xuan awalnya bersandar di pohon besar di kejauhan, menguping rahasia asal-usul dunia dengan seni mendengarkan. Faktanya, Kaisar Kunpeng telah mengatakannya dengan sangat jelas, tidak mungkin mendengar hukum asal-usul dunia yang sebenarnya melalui seni mendengarkan langit. Ye Xuan tidak menyangka bahwa teknik Ting Tian dapat mendengar hukum asal dunia. Dia hanya mengamati dunia dengan cara yang berbeda, untuk menyimpulkan cara melihat hukum dunia dengan kesadaran ilahi. Saat sedang mendengarkan, dia tiba-tiba merasakan kegugupan Tong, jadi dia berhenti mendengarkan langit, berjalan mendekat dan mencubit pipi Tong, dan bertanya, ada apa? Bola itu jatuh ke dalam lubang. Tong segera menunjuk ke lubang di bawah dinding gunung dan berkata. Gao menambahkan Hei Dou masuk untuk menyelamatkan bola. Qiu Qiu adalah nama anak tikus pemburu narkoboy yang dibesarkan oleh Tong, dan yang dipercayakan Ye Xuan untuk mereka rawat disebut tuan-tuan. Tidak lama setelah itu, sesuatu mulai keluar dari lubang. Ketika keluar sepenuhnya, saya dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah kacang hitam. Hei Dou sedang menggendong seekor tikus kecil berbulu yang sedang mencari narkoboy di mulutnya. Tong segera mengulurkan tangan dan mengambil anak tikus yang sedang mencari obat, dengan hati-hati meletakkannya kembali ke dalam keranjang berbulu halus, dan tertawa gembira. Kacang hitam itu enak. Tepat pada saat ini, tiba-tiba, sebuah peluit tajam terdengar dari langit. Ye Xuan mendongak dan melihat 3 anak panah menyala melesat ke langit. 3 anak panah yang menyala menunjukkan serangan musuh, dan serangan yang kuat. Cari Tuan Gu, Ye Xuan berkata kepada Tong dengan serius, lalu dia melangkah melewati kehampaan dan terbang menuju ke arah panah sinyal. Tong memegang keranjang itu, merasa sedikit gugup karena 2 tikus kecil pemburu narkoboy di keranjang itu mencicit. Hei Dou merasakan datangnya krisis dan mulai mendesak. Gou segera meraih tangan Tong, menukik ke dalam kehampaan, lalu berlari ke arah di mana Tuan Gu berada. Sebuah susunan heksagram muncul di langit sebelah utara dunia kecil kota Void. Formasi heksagram menerobos ruang dunia kecil kota Void, dan 6 setan surgawi terbang ke dunia kecil itu. Ibel surgawi terkemuka ditutupi lapisan baju besi batu. Dia memberi perintah dengan nada bermartabat bahkan jika lawannya adalah semut terendah, kamu harus menggunakan semua kekuatanmu. Sekarang aku akan memberikan tugas. Wu Gu, bertanggung jawablah atas meriam pemusnah kekosongan. Hancurkan benda itu. Setan yang bernama Wu Gu memiliki kulit yang sangat gelap, namun anehnya, tulang-tulang di beberapa bagian tubuhnya tumbuh keluar dari permukaan tubuhnya, membuatnya tampak sangat mengerikan. Wu Gu berkata dengan nada sedikit tidak puas, biarkan aku saja yang mengurusi sehelai kain. Menurut informasi yang kudengar dari Raja Ibel Yama, meriam penghancur kekosongan bukanlah barang rongsokan. Meriam itu dapat menghancurkan formasi pertahanan kota dengan 1 tembakan. Itu pasti serangan dari setidaknya ratusan ribu prajurit alam bela diri terhormat. Kuisi berkata dengan serius. Baiklah, aku tidak peduli, aku akan bongkar saja benda itu. Wu Gu menjawab dengan acuh tak acuh. Kuisi kemudian menugaskan tugas lain. Heli Shou, kaulah yang bertanggung jawab atas si kembar yang memiliki darah Ratu Ibel Void. Tuan Yesen berkata bahwa si kembar harus hidup. Heli Shou memiliki penampilan yang buruk rupa dan jelas bahwa dia adalah Ibel surgawi tingkat rendah.
Dia diberi tugas ini dan agak tidak puas mengapa saya harus berurusan dengan dua gadis manusia. Karena kaulah yang terlemah di sini. Kuisi menatapnya dengan dingin. Helisou awalnya sangat tidak senang, tetapi ketika dia melirik para ibel surgawi yang hadir, dia harus mengakui bahwa dia memang yang paling lemah di sini dan hanya bisa menerima pengaturan ini. Kuisi akhirnya berkata ada 4 dari kita yang tersisa, dan tujuan kita adalah membasmi semut manusia bernama Yesuan. Dia hanya dewa bela diri tingkat 9 yang baru saja menerobos. Apakah perlu bagi kita berempat untuk melawannya bersama? Kata seorang ibel surgawi kurus dengan arogan. Jika kita hanya ingin membasmi dewa bela diri tingkat 9, kita tidak perlu menyerang bersama. Namun, membasmi semut bernama Yesuan itu kemungkinan akan membuat Jenderal Dewa Jurang Naga dan anggota kuat lainnya dari pasukan Jurang Naga waspada. Selain itu, semut bernama Yesuan itu juga membangkitkan binatang roh dengan kekuatan tempur yang kuat. Menurut informasi yang kita peroleh sebelumnya, yang bernama Yin Ya di Istana Ibel Jieluo tewas di bawah cakar binatang roh itu. Kuisi berkata dengan serius. Baiklah, bagaimanapun juga, ini semua adalah pembasmian. Membasmi 1 adalah pembasmian, membasmi 2 juga pembasmian. Pada akhirnya, kita dapat menarik semua pasukan tempur tingkat tinggi dari tentara Long Yuan dan menyelesaikan semuanya sekaligus, kata ibel surgawi kurus kering itu. Baiklah, berpencarlah. Setelah menyelesaikan tugas kalian masing-masing, segera berkumpul di hadapanku. Setelah Kuisi selesai berbicara, kedua setan surgawi itu segera terbang ke kedua sisi, mencari target mereka. Wugu ditugaskan untuk menghancurkan meriam pemusnah kekosongan. Dia sangat tidak puas dengan pengaturan ini. Itu hanya untuk menghancurkan senjata pengepungan, tetapi butuh waktu lama untuk memobilisasi seorang penguasa kuil mayat hidup seperti dia. Itu hanya pemborosan bakat. Akan tetapi, suara Kuisi di kuil mayat hidup memang lebih besar darinya, jadi meskipun ia tidak puas, ia tetap harus menyelesaikan tugas karena tugas itu telah ditugaskan kepadanya. Dia melompat dan tiba di tebing di dunia kecil kota Void, dan melihat meriam pemusnah Void terpasang di puncak tebing. Meriam pemusnah kekosongan sangat besar, panjangnya setidaknya 300 kaki. Wugu tidak dapat menahan rasa terkejutnya saat melihat harta karun sebesar itu. Segera setelah itu, dia melihat fluktuasi yang sangat kuat di dalam Void Annihilation Cannon. Dia menggunakan indera keilahiannya untuk menyelidiki dengan saksama, dan matanya tiba-tiba berbinar. Dia menemukan bahwa di dalam meriam pemusnah kekosongan, ada harta karun tertinggi milik Raja Dewa. Harta karun tertinggi dari Raja Dewa ini secara alami adalah harta karun inti dari meriam pemusnah kekosongan, cakram bintang pemakan matahari. Tampaknya perjalanan ini tidak sia-sia. Wugu menunjukkan senyum serakah dan segera mengulurkan tangan untuk mengambil inti meriam pemusnah kekosongan. Tepat pada saat ini, sekelompok pengawal rahasia Night Owl muncul, melemparkan serangkaian bendera formasi, dan memenjarakan Wugu. Wugu melirik cahaya formasi yang menghalangi ruang di sekitarnya dan mendengus dingin, kau pikir kau bisa menghentikanku dengan trik kecil ini? Sambil berkata demikian, dia mengangkat tangannya dan meninju perisai cahaya formasi itu. Wah, perisai cahaya formasi itu hancur berkeping-keping dengan suara keras, Wugu tertawa terbahak-bahak, dan hendak menyerbu ke arah meriam pemusnah kekosongan di bawah. Tepat pada saat ini, sebuah belati terjulur dari kehampaan dan menyentuh tenggorokannya. Wugu mengangkat tangan kanannya dan menggunakan taji tulang di punggung tangannya untuk menangkis belati itu, kemudian dia melihat dengan saksama dan menemukan bahwa orang yang menyerangnya tidak lain adalah Night Owl, pemimpin dari pasukan rahasia Night Owl. Night Owl bertanggung jawab untuk menjaga Void Annihilation Cannon. Begitu Wugu mendekati meriam pemusnah kekosongan, dia ketahuan. Ye Xiao, bersama dengan tim pengawal rahasia, terlibat dalam pertarungan dengan Wugu. Berkat formasi tersebut, Wugu terhalang 100 kaki dari Void Annihilation Cannon. Di sisi lain, Helisou bergegas ke kota Void untuk mencari garis keturunan Ratu Ibel Void. Garis keturunan Ratu Ibel Void secara inheren menarik bagi klan Ibel Langit. Hanya saja mereka pernah mencoba merebutnya sebelumnya, tetapi gagal. Sebenarnya tidak banyak Ibel Surgawi yang benar-benar dapat memanfaatkan garis keturunan Ratu Ibel Void, jadi klan Ibel Surgawi tidak melakukan serangan terus-menerus. Kali ini, Dewa Nether Knight telah berbicara dan menginginkan garis keturunan Ratu Ibel Void. 6 penguasa kuil mayat hidup tentu saja berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan Dewa Malam Nether, dan Helisou diberi tugas ini. Void City, cabang Akademi Kunpeng. Begitu Guru Gu melihat suara anak panah di langit, ia mengatur agar para siswa Kunpeng yang memiliki kekuatan tempur rendah memasuki aula perlindungan sekolah cabang untuk berlindung. Ketika diputuskan untuk memasang meriam pemusnah Void di dunia kecil kota Void, serangkaian bangunan pendukung terkait mulai dibangun. Karena meriam pemusnah kekosongan dipasang di dunia kecil kota kekosongan, ini berarti dunia kecil kota kekosongan akan diserang oleh anggota kuat klan Setan Langit. Oleh karena itu,
Cabang Akademi Kunpeng segera membangun aula perlindungan di bawah tanah dan mengatur formasi pertahanan yang sangat ketat. Begitu diserang, para tetua dan siswa akademi dengan tingkat kultivasi rendah akan bersembunyi di aula perlindungan dan menunggu tentara Long Yuan dan orang-orang kuat akademi untuk menghadapi serangan musuh. Cepat masuk, desak Guru Gu di luar aula perlindungan. Siswa dari Departemen Alkimia memasuki aula perlindungan satu demi satu. Tong berlari menghampiri sambil membawa keranjang di tangannya, berpikir sejenak, meletakkan kedua tikus kecil pencari obat itu ke tanah, dan mendorong mereka ke dalam aula cepat masuk. Tuan Gu menoleh ke belakang dan melihatnya, lalu bertanya dengan cemas apa yang kalian berdua lakukan. Cepat masuk. Tong berdiri dan berkata dengan serius, kakakku berkata bahwa aku dan adikku harus melindungi para tetua di akademi. Siapa yang bisa kalian berdua lindungi? Cepat masuk. Guru Gu menunjuk ke arah pintu aula perlindungan dan mendesak. Tong berbalik dan berdiri berdampingan dengan Gai, menghalangi pintu. Tuan Gu menjadi semakin cemas, lalu berjalan mendekat dan berkata dengan serius kalian berdua, segera masuk. Tong tampak serius dan menggelengkan kepalanya. Bahkan Yesuan pun harus mendengarkanku, jadi kamu juga harus mendengarkanku. Tuan Gu menyingsingkan lengan bajunya dengan marah. Kedua gadis kecil itu tetap tidak tergerak, berdiri di depan pintu aula perlindungan, salah satu dari mereka membawa bilah roh virtual. Tepat pada saat ini, sebuah suara datang dari atas. Kamu seharusnya mendengarkannya. Ketika Guru Gu mendengar suara itu, dia mendongak dan melihat sesosok ibel terbang di udara. Ekspresinya membeku dan dia bertanya, dari mana asalmu? Kuil keabadian, Helisou. Helisou mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Tuan Gu, lalu melambaikan tangannya keluar dan berkata, aku menginginkan mereka berdua. Kau bisa keluar dari sini sebelum aku menghancurkanmu sampai mati. Ekspresi Tuan Gu menjadi lebih serius. Dia meniup jenggotnya dan berkata dengan marah, apakah menurutmu aku bisa dimanipulasi olehmu sesuka hati? Selagi dia bicara, dia segera melepaskan tungku api roh penyu, membuka tutup tungku dengan satu telapak tangan, dan melepaskan kolom api, membakar ke arah Helisou. Mencari kematian, Helisou mendengus dingin dan menamparkan api itu dengan telapak tangannya. Wah, dia menggunakan kekuatan telapak tangannya untuk memadamkan pilar api, dan kemudian dia mencetak telapak tangan di tungku api roh penyu, menciptakan jejak telapak tangan yang menjatuhkan Guru Gu. Turtle Spirit Flame Furnace adalah tungku alkimia tingkat atas yang langka di dunia, tetapi kekuatannya rata-rata saat digunakan dalam pertempuran. Master Gu terpental dan berguling-guling di tanah lebih dari 10 kali. Dia segera berbalik dan melompat, menginjak Turtle Spirit Flame Furnace dan terbang lagi, menghalangi Gai dan Tong. Helisou menamparnya dengan telapak tangan lainnya. Tuan Gu terjatuh dengan keras ke tanah, berjuang untuk berdiri, namun terjatuh lagi. Helisou menarik kembali tatapan menghinanya, berjalan di depan Gai Hetong, membungkuk dan mengamati lebih dekat mengapa garis keturunan Ratu Ibel kekosongan terlihat persis seperti ras manusia rendahan. Tong menoleh ke arah Master Gu yang telah jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun lagi. Dia cemberut dan tampak marah, menatap Ibel di depannya. Helisou menatap si kembar di depannya dengan penuh minat, dan berkata dengan nada mengejek, bagaimana garis keturunan bangsawan bisa tumbuh seperti ini? Kalian seharusnya sudah terbangun sekarang. Mengapa kalian melotot ke arahku? Kalian akan menjadi sepertiku, dan setelah membangkitkan garis keturunan kalian, kalian akan menumbuhkan tonjolan tulang sepertiku. Selagi Helisou bicara, dia menunjuk tonjolan tulang di dahinya. Jika saatnya tiba, kamu akan menakuti semut-semut manusia itu dan kamu akan ditinggalkan, seperti mantan Ratu Haoiwei. Diam, teriaknya dengan wajah tegas. Kamu tidak diizinkan berbicara tentang ibu, kata Tong dengan marah. Mereka kemudian pergi ke kuil Haoiwei berkali-kali dan sangat jelas tentang identitas permaisuri Haoiwei. Dia hanyalah seorang wanita dengan darah bangsawan dan darah rendah mengalir dalam nadinya. Sama sepertimu, dia memiliki darah bangsawan tetapi tubuh yang rendah. Helisou merasa bahwa misi ini terlalu mudah. Dia sama sekali tidak terburu-buru dan siap untuk meluangkan waktu. Kenapa? Kamu marah. Kalau kamu marah, tonjolan tulang akan tumbuh di sini, seperti gigi, menembus kulit dan tumbuh keluar. Selagi Helisou bicara, dia mengulurkan tangannya dan menekan dahi Tong. Namun, sebelum jarinya menyentuh dahi Tong, Gou tiba-tiba mengepalkan telapak tangannya dan mendorong ke depan. Cahaya pedang biru tua tiba-tiba muncul di telapak tangannya, dan pada saat yang sama, dengan suara embusan, cahaya itu menembus perut Helisou. Singkirkan tanganmu. Dia menunjukkan ekspresi seganas singa. Helisou menunjukkan ekspresi heran di wajahnya dan menunduk. Dia tidak pernah menyangka hal itu akan terjadi begitu tiba-tiba. Energi sejati pelindung di tubuhnya tidak memainkan peran defensif sama sekali, dan perutnya langsung tertusuk. Ekspresi ganas muncul di wajahnya.
Dia segera meraih bilah Void Blade dan mencabutnya dengan kuat, lalu terbang mundur, siap menghajar dua keturunan Void Demon Queen hingga setengah mati sebelum membawa mereka pergi. Namun, saat dia terbang mundur, dua cahaya pedang tiba-tiba muncul di depannya. Satu cahaya sangat terang menyilaukan, yang lain dingin dan berwarna biru tua. Gai dan Tong mengangkat tangan mereka, mengendalikan dua bilah virtual, dan mengubahnya menjadi dua cahaya pedang yang terbang keluar. Mereka tidak pernah berlatih seni mengendalikan pedang, dan kendali mereka atas bilah pedang virtual sepenuhnya bersifat naluriah, sementara mereka mempelajari gerakannya dari Yesuan. Mereka telah melihat Yesuan memperagakan seni pedang surgawi berkali-kali, jadi mereka mengikutinya dan langsung mengendalikan pedang roh Void untuk berubah menjadi dua cahaya pedang dan terbang keluar. Dentang, pedang itu melintas dengan cepat. Helisou terkejut seluruh tubuhnya, menunduk, dan melihat tiba-tiba ada dua lubang di dadanya. Bagaimana mungkin, aku. Wajah Helisou penuh dengan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan dibasmi oleh dua gadis kecil. Dia tidak dapat mengerti mengapa kedua cahaya pedang itu begitu kuat. Kalau dia hanya melihat dengan mata terbuka, dia tidak menganggap kedua cahaya pedang itu begitu menakutkan. Akan tetapi, ketika dua cahaya pedang itu benar-benar terbang ke arahnya, dia mendapati bahwa dia sama sekali tidak memiliki peluang untuk menghindar, dan domain Dewa Bela Diri yang terbuka tampaknya sama sekali tidak ada, dan sama sekali tidak menghalangi dua cahaya pedang itu. Bagaimana mungkin sepasang prajurit kekaisaran ini begitu kuat? Helisou akhirnya terjatuh dengan enggan, dan dia tidak mengerti apa yang terjadi sampai kematiannya. Faktanya, jika kekuatan prajurit kekaisaran kuno benar-benar dilepaskan sepenuhnya, belum lagi membasmi satu Dewa Bela Diri Ibel Surgawi, sebanyak yang ada bisa terbasmi. Akan tetapi, kekuatan sesungguhnya dari senjata kekaisaran tidak dapat dilepaskan oleh sembarang orang. Sekalipun mereka semua adalah kaisar dewa kuno, akan sulit bagi mereka untuk mengeluarkan kekuatan penuh mereka jika mereka mendapatkan senjata kaisar dari kaisar dewa lainnya. Kedua gadis kecil itu, Gai dan Tong, sedikit istimewa. Setelah permaisuri Haoiwei menggunakan kabut dari Void Illusion untuk memperbaiki cacat tubuh mereka, mereka secara bertahap mengembangkan hubungan darah dengan Void Blade. Oleh karena itu, kekuatan yang dapat diberikan Void Blade di tangan mereka lebih kuat daripada yang ada di tangan Yesuan. Setelah Helisou jatuh, Tong berbalik dan berlari ke arah Tuan Gu, mengerutkan kening dan menatapnya. Wajahnya jelas-jelas cemas, tetapi dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya dan tidak tahu harus berbuat apa. Aku baik-baik saja, jangan takut, aku baik-baik saja. Tuan Gu terluka, tetapi dia masih bisa bergerak. Dia duduk bersandar di dinding, terengah-engah sambil menghibur kedua gadis kecil itu. Dia mengeluarkan sebotol pil dari harta karun luar angkasa, mengangkatnya dan berkata, bisakah kamu membantu kakek membuka tutupnya? Tong segera mengulurkan tangan dan membuka tutup botol giok itu. Tuan Gu memiringkan kepalanya ke belakang dan menuangkan semua pil dalam botol giok itu ke dalam mulutnya, mengunyahnya beberapa kali dan menelannya. Tong memperhatikannya dengan saksama selama beberapa saat, lalu menunjuk ke aula perlindungan dan berkata, cepat masuk. Pipi Tuan Gu berkedut. Tadi dialah yang mendesak kedua gadis kecil itu untuk masuk, tetapi sekarang situasinya terbalik. Di atas dunia kecil Void City, Yesuan terbang ke arah tanda panah. Di tengah penerbangan, dia mendengar gelombang fluktuasi kekosongan yang dahsyat di sekelilingnya. Sesosok Ibel Surgawi yang mengenakan baju besi batu muncul di hadapannya, dengan tatapan sombong dan mata penuh penghinaan. Segera setelah itu, fluktuasi kehampaan muncul di kiri, kanan dan belakang pada saat yang sama, dan 3 setan surgawi muncul, menghalangi 4 arah bersama dengan setan surgawi berbaju batu. Kuisi melipat tangannya, menatap Yesuan dengan tatapan dingin seolah sedang menatap orang mati, dan bertanya dengan arogan kemana kamu pergi. 4 dewa bela diri Ibel surgawi menghalangi jalan, dan tampaknya tidak ada jalan untuk melarikan diri. Ibu kota penjara kuno, Qintai telah menerima berita bahwa dunia kecil kota Void diserang, tetapi dia tidak dapat pergi untuk memberikan dukungan. Karena kota kuno Zenyu membutuhkan dia untuk memimpin. Akan tetapi, bukan seluruh kekuatan tentara Ibel surgawi yang menyerang dunia kecil kota Void. Jika Qintai meninggalkan ibu kota kuno Zenyu saat ini dan pergi ke kota Void, kemudian, Raja Ibel Yama pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini dan pasti akan mengirim Ibel surgawi yang kuat untuk menyerang ibu kota kuno Zenyu. Oleh karena itu, Qintai tidak bisa pergi dan hanya bisa berdiri di ibu kota kuno Zenyu dan melihat pertempuran yang pecah di dunia kecil kota Void dari jauh. Jun Wuwei muncul di belakang Qintai pada suatu saat, juga menatap ke arah dunia Void City di langit, dan berkata dengan nada tenang sepertinya Jenderal Ye dikelilingi oleh Ibel surgawi, 4 lawan 1, situasinya tidak baik. Apakah Jenderal Qin tidak akan pergi menyelamatkannya?
Qin Tai'e menarik napas dalam-dalam dan tidak menanggapinya. Setelah beberapa saat, Jun Wuwei berkata, bagaimana kalau membiarkanku membantu Jenderal Ye? Dia membuat saran ini dan akan segera mengambil tindakan asalkan Qin Tai'e setuju. Dia awalnya datang untuk membantu dalam pertempuran, jadi dia harus mengambil tindakan, tetapi jika dia bisa membuat Qin Tai'e berbicara, itu seperti berutang budi padanya. Qin Tai'e tidak menunjukkan ekspresi cemas di wajahnya, dan menjawab dengan santai terima kasih atas kebaikan Anda, Tetua Jun. Pernyataan ini adalah penolakan yang jelas. Jun Wuwei menunjukkan senyum tipis di wajahnya. Dia tidak peduli dan hanya memperhatikan dengan penuh minat. Dunia kecil Void City. Ye Xuan melihat sekeliling, matanya menyapu wajah Kuisi dan 4 dewa bela diri ibel surgawi lainnya, dan berkata dengan tenang aku baru saja akan pergi melihat apa yang masuk ke kota Void. Apakah hanya kalian? Kami yang sedikit saja sudah cukup untuk menghabisi seluruh pasukan Long Yuan. Meskipun aku tidak menganggapmu serius sebagai seekor semut, seekor singa akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan seekor kelinci. 4 lawan 1, kau tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Suara Kuisi perlahan-lahan menampakkan aura pembasmi yang dingin. Tepat pada saat ini, cahaya pedang terbang dari kejauhan dan pecah menjadi potongan-potongan es saat mendekat. Ini bukan 4 lawan 1, aku harus dihitung. Orang yang datang adalah Ming Huang. Kuisi mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Ming Huang, lalu berkata kepada Tian Yao di sebelah kiri kamu pergilah hadapi dia, kami akan membasmi Ye Xuan dan membantumu menghadapi lawanmu. Tidak perlu, mungkin aku bisa menyelesaikan pertempuran ini sebelum kau. Kata ibel surgawi itu dan menoleh ke Ming Huang. Alam seni bela dirinya terbuka, memancarkan aura seorang pria kuat. Kuisi menyeringai dan berkata, 3 lawan 1, hasilnya tidak akan berubah sama sekali. Itu belum tentu benar. Ye Xuan mengangkat tangannya dan meniup peluit. Seberkas petir jatuh dari langit dan akhirnya berubah menjadi bola guntur yang membesar. Bola guntur itu berputar di udara dan melolong ke arah langit dengan suara keras dan jelas yang bergema di seluruh angkasa. Melolong. Bagus sekali, kirim satu lagi untuk menghadapi Thunder Eagle ini. 2 lawan 1 sudah cukup. Kuisi masih yakin bahwa ia dapat dengan mudah menghadapi lawannya. Tepat pada saat ini, pohon suci di dunia kecil itu mulai tumbuh liar, dengan cabang-cabang dan akar-akar tumbuh keluar dan melilit Dewa Perang Ibel Surgawi terakhir di samping Kuisi. Dewa Perang Ibel Surgawi mendengus dingin, berbalik dan mematahkan cabang-cabang pohon suci dengan satu pukulan. Namun, pohon suci itu terus tumbuh. Ketika satu cabang patah, cabang lain akan tumbuh, perlahan-lahan membentuk jaring besar yang menjebak Ibel Surgawi. Pada akhirnya, hanya Kuisi yang tersisa menghadapi Ye Xuan sendirian. Ye Xuan menyeringai dan berkata, sekarang 1 lawan 1. Kuisi tidak menyangka bahwa dari 6 ibel surgawi yang awalnya datang, masing-masing dari mereka merupakan pasukan tempur tingkat tinggi dari kuil abadi, tetapi pada akhirnya ketika menghadapi Ye Xuan, hanya dialah yang tersisa. Memangnya kenapa kalau 1 lawan 1? Aku bisa membasmimu dengan mudah. Ye Xuan mencibir dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Jika tebakanku benar, kamu seharusnya mengirim ibel surgawi itu ke tempat lain, jadi aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan waktu bersamamu. Aku hanya bisa memintamu untuk mati di bawah pedang ini. Ye Xuan berkata sambil memperlihatkan semua kartunya, meningkatkan kekuatan tempurnya hingga ekstrim, wilayah kekuasaannya terbuka, niat pedangnya menyatu, dan naga ibel seluruh dunia membuka matanya. Kekuatan tingkat ke-9 dari alam dewa bela diri dilepaskan sepenuhnya, dan pedang-pedang petir raungan naga ditebaskan. Cahaya pedang itu bagaikan seekor naga gila yang muncul dari jurang, menebas langit dan bumi. Kuisi membuka matanya lebar-lebar dan melepaskan pakaian batu di tubuhnya, yang berubah menjadi perisai raksasa untuk menghalangi cahaya pedang. Wah, pedang itu menyala dan perisai batu besar itu hancur berkeping-keping. Ye Xuan melepaskan pedang dengan seluruh kekuatannya, kekuatannya begitu mengerikan sehingga tidak ada seorang pun di bawah jalan Shinto yang dapat menahannya. Cahaya pedang menembus tubuh Kuisi dan langsung memotongnya menjadi 2 bagian. Ye Xuan memurnikan jiwanya dengan santai, lalu melemparkan pedang kunpeng, mengaktifkan seni pedang surgawi, berkomunikasi dengan perbendaharaan dewa pedang, dan menebarkan cahaya pedang melingkar, membasmi 3 dewa bela diri ibel surgawi yang tersisa. Pertempuran datang dengan cepat dan berakhir dengan cepat. Ye Xuan segera menunjuk ke arah aula perlindungan dan berkata kepada Ming Huang, pergi ke sana. Ming Huang berbalik dan terbang menuju aula perlindungan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Xuan dengan cepat memurnikan 4 jiwa ibel surgawi, memadatkan bintang esensi sejati, lalu berbalik dan terbang ke arah lain, arah meriam pemusnah kekosongan. Pertarungan di hadapan Void Annihilation Cannon sangatlah sengit. Komandan Night Owl memimpin tim penjaga rahasia dan bertempur mati-matian dengan Wugu, dan beberapa dari mereka terluka parah. Meriam pemusnah kekosongan juga diserang beberapa kali,
Tetapi para tetua akademi telah mengaktifkan formasi pertahanan dan nyaris menghalangi serangan ini. Namun, Wugu terlalu kuat. Meskipun Ye Xiao adalah pemimpin pasukan rahasia, ia lebih pandai bersembunyi dan membasmi. Ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam pertempuran langsung. Tepat ketika pengawal rahasia Night Owl hendak menyerah, Ye Xuan tiba tepat waktu dan bekerja sama dengan Night Owl, menusuk dada Wugu dengan gerakan pedang petir mengejar langit. 6 ibel surgawi dari kuil abadi gagal dalam serangan mendadak mereka dan semuanya tewas. Ye Xuan memadatkan 2 bintang esensi sejati. Kerugian di dunia kecil kota Void tidak besar, dengan lebih dari selusin pengawal rahasia Night Owl dan beberapa tetua akademi Kunpeng terluka. Tuan Gu juga terluka. Ye Xuan bergegas untuk memeriksa lukanya. Lukanya tidak ringan, tetapi juga tidak terlalu serius. Untungnya, dia adalah seorang Danzun, dan pil penyembuh yang dimilikinya berkualitas tinggi, dan dia meminumnya tepat waktu, jadi lukanya tidak serius dan dia akan baik-baik saja setelah hanya beberapa saat bermeditasi dan memulihkan diri. Sore berikutnya, Guru Nasional Li Xuanfeng bergegas ke ibu kota kuno Zhenyu. Qin Tai'a segera memesan jamuan makan untuk menyambut Li Xuanfeng. Di tengah perjamuan, Tong mengikuti tikus kecil pemburu obat Qiu-Qiu, melompat-lompat, dan sesekali berlari kembali ke meja anggur Ye Xuan, mengambil sebuah kacang dan memberikannya kepada Qiu-Qiu, lalu mengambil satu lagi dan memberikannya kepada tuan-tuan. Ye Xuan mengambil sepiring daging siku nangui panggang harum, menyerahkannya dan berkata, ambil dan makanlah dengan gao. Tong memegang siku nangui dalam saus dan bertanya, bisakah saya memberikannya kepada kakek Gu? Titik. Ye Xuan menoleh ke arah meja anggur, mengambil semangkuk bubur tremela fusiformis dan berkata, luka kakek Gu belum sembuh, jangan biarkan dia makan makanan berminyak, berikan dia semangkuk bubur tremela fusiformis ini. Ya, oke. Tong segera mengangguk dan berlari keluar dari rumah jenderal sambil membawa bubur tremela fusiformis. Di pesta perjamuan, Qin Tai'a mengangkat gelasnya untuk bersulang untuk Li Xuanfeng. Li Xuanfeng tidak menerimanya dan menghela nafas, aku malu. Aku pergi ke Baiyujing tetapi tidak dapat mengundang Shen Changhai keluar. Aku tidak berani menerima secangkir anggur ini. Tidak apa-apa, Guru Nasional telah menempuh perjalanan jauh demi para prajurit Long Yuan. Kerja keras dan kontribusinya sangat besar. Qin Tai'a tertawa terbahak-bahak. Padahal, keduanya memiliki hubungan yang sangat baik secara pribadi. Saat tidak ada orang lain di sekitar, mereka saling memanggil kakek. Namun, di hadapan semua orang, kedua lelaki tua itu sama-sama menampilkan ekspresi sopan dan rendah hati. Ye Xuan sudah terbiasa melihat kedua orang tua ini saling menindas, dan ketika dia melihat mereka berpura-pura serius, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Saya malu. Saya sudah menjadi tamu di Baiyujing selama lebih dari sebulan, tetapi saya belum bisa membujuk Shen Changhai. Saya sama sekali tidak memberikan kontribusi apapun. Li Xuanfeng menggelengkan kepalanya dan mendesah. Shen Changhai merupakan tokoh teratas yang memasuki dunia Shinto di Baiyujing 200 tahun lalu. Di benua Kyushu, orang-orang hanya mendengar legenda orang ini, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya di luar tanah suci. Konon, Shen Changhai tiba-tiba menyadari hukum pendengaran surgawi 200 tahun lalu, dan mendengar segala sesuatu di 3 alam, 6 jalur, 9 langit, dan 10 bumi dalam semalam. Karena kemunculan Shen Changhai pula, Baiyujing melonjak ke peringkat 3 teratas di antara 10 tempat suci di Jiushu, dan ingin bersaing dengan kuil abadi. Akan tetapi, Baiyujing memupuk mentalnya dan hidup menyendiri dari dunia, tidak terlibat dalam urusan duniawi. Oleh karena itu, Shen Changhai tidak pernah terlibat dalam pergumulan duniawi. Li Xuanfeng pergi ke Baiyujing dan tinggal sebagai tamu di sana selama sebulan, tetapi ia hanya bertemu Shen Changhai sekali. Ia gagal membujuknya dan menunda selama beberapa hari tanpa hasil apapun. Jadi ia harus datang ke ibu kota kuno Zhenyu. Di dunia saat ini, satu-satunya guru Shinto yang kuat yang namanya dapat dipanggil secara langsung adalah Dewa Malam Neter dari kuil abadi dan Shen Changhai dari Baiyujing. Jika kita tidak dapat mengundang Shen Changhai untuk datang, akan sulit untuk berurusan dengan Dewa Malam Neter. Seseorang di antara para tetua tanah suci yang menghadiri perjamuan itu mendesah. Ya, begitu Dewa Malam Neter muncul, siapa yang bisa menolaknya? Aku khawatir kita harus meninggalkan ibu kota penjara kuno dan mundur dari ujung barat. Para panglima militer dan tetua tanah suci yang hadir tahu betul, bahwa Dewa Malam Netherworld yang legendaris itu mampu menghancurkan siapapun yang hadir. Tidak ada yang bisa bersaing. Apa pilihan lain selain mundur? Melihat bahwa topik tersebut telah difokuskan pada Dewa Malam Neter, Tuan Fan merasa bahwa suasananya menyedihkan, jadi dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, kemarin saya mendengar bahwa Jenderal Ye berhasil mengatasi serangan mendadak oleh Ibel Surgawi dan membasmi 6 dewa bela diri Ibel Surgawi. Saya mengagumi Anda.
Aku tidak membasmi 6, aku hanya membasmi 5. Ye Xuan melambaikan tangannya dan tersenyum. Hanya 5 yang terbasmi, dan mereka adalah 5 dewa bela diri ibel surgawi. Orang-orang yang hadir saling memandang dengan bingung, bergumam dalam hati dari nada bicaramu, itu seperti membasmi seekor ayam. Tahukah kau seperti apa keberadaan dewa perang ibel surgawi itu? Banyak prajurit tidak akan pernah melihat orang kuat setingkat itu seumur hidup mereka. Kau membasmi 5 orang begitu kau membuka mulutmu, dan kau masih berpikir kau membasmi terlalu sedikit. Ketika topik beralih ke kemenangan, suasana tiba-tiba menjadi jauh lebih hidup. Tuan Fan terus menyanjungnya, ketika pertama kali bertemu dengan Jenderal Muda Ye, dia tampak berada di level Martial Saint, tetapi dalam sekejap mata, dia telah menjadi Martial God di puncak level ke-9. Aku sangat mengaguminya. Pada tingkat ini, pada saat Dewa Nether Knight muncul, Jenderal Muda Ye mungkin telah menembus ke level di mana dia dapat bersaing dengan Dewa Nether Knight. Semua orang yang hadir tersenyum dan setuju, meskipun mereka semua tahu dalam hati bahwa ini tidak mungkin. Namun, tentara Long Yuan telah memenangkan begitu banyak pertandingan berturut-turut, dan ketika berbicara tentang hal-hal bahagia, tentu saja mereka tidak dapat merusak suasana dan mengangkat gelas mereka untuk merayakan bersama. Tuan Fan adalah paman dari putra mahkota Jun Tianyi dari dinasti Zhou besar. Jun Wuwei adalah paman dari pangeran keempat Jun Tianwen. Keduanya berada di kubu yang berbeda sejak awal, sehingga hubungan antara kedua belah pihak dapat digambarkan dalam kalimat yang jelas, yaitu, tersenyum di permukaan, tetapi bertindak seperti jalang di dalam hati. Selain itu, selalu ada dendam antara Ye Xuan dan Jun Tianwen. Dapat dikatakan bahwa setiap kali Jun Tianwen hendak mencapai puncak dan menghancurkan semua lawannya, selalu saja ada yang berdiri diam dan menamparnya ke tanah. Untuk pertama kalinya, Jun Tianwen disebut sebagai seniman bela diri nomor 1 di antara generasi muda dinasti Zhou besar di Sekte Tianjian, dan kemudian dia ditampar oleh Ye Xuan. Kedua kalinya, di Danau Tianshui di Kota Bintang Suci, rumah harta karun Dewa Pedang lahir. Dewan Dewa setengah mengadakan konferensi seni bela diri Sensan, dan Jun Tianwen bergabung dengan embrio reinkarnasi, melampaui alam dan memiliki alam Dewa bela diri. Dia telah bertekad untuk mendapatkan harta karun di perbendaharaan Dewa Pedang, tetapi di konferensi seni bela diri Sensan, dia ditampar wajahnya oleh Ye Xuan. Ketiga kalinya, di ibu kota Kekaisaran Chaohua, Jun Tianwen, yang memegang harta nasional, Kaisar Jade Square Zun, sekali lagi dikalahkan oleh Ye Xuan. 3 masa ini adalah masa yang paling kritis bagi Jun Tianwen. Selama Jun Tianwen bisa menang sekali dalam 3 masa ini, kekuatannya di dinasti Zhou besar akan mengalahkan kekuatan putra mahkota Jun Tianyi. Namun, semuanya gagal. Jun Wuwei berada di kubu Jun Tianwen, jadi tentu saja ia berharap Jun Tianwen dapat mencapai posisi tertinggi. Akan tetapi, setiap kali Jun Tianwen hanya selangkah lagi dari posisi tertinggi, dia ditendang jatuh oleh seseorang. Jun Wuwei secara naluriah merasakan permusuhan terhadap Ye Xuan dan Fan Gongyuan. Sekarang, Tuan Fan memuji Ye Xuan di depan umum, dan bahkan setara dengan Dewa Malam Netherworld. Jun Wuwei mengernyitkan bibirnya dan mencibir, Jenderal Fan, saya pikir Anda mabuk. Atau apakah Anda tidak tahu apa itu ranah Shinto, dan berpikir bahwa siapapun dapat melewati celah itu? Sejujurnya, di dunia saat ini, ranah Dewa Bela Diri adalah batas para pejuang. Ranah Shinto adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai. Apalagi beberapa tahun atau dekade. Lihatlah benua Kyushu. Dalam 1000 tahun terakhir, berapa banyak guru Shinto yang pernah Anda dengar? Di benua Kyushu, selain para lelaki kuat zaman dahulu yang terukir dalam sungai waktu yang panjang, lelaki kuat penganut Shinto memang langka di dunia saat ini. Apa yang dikatakan Tuan Fan tadi sebenarnya adalah pujian yang sopan. Jika tidak ada yang menemukan kesalahannya dan semua orang hanya menertawakannya, suasana di perjamuan itu akan sangat harmonis. Sekarang, Jun Wuwei angkat bicara untuk mengkritik, yang membuat Fan Gongyuan sangat tidak puas. Tuan Fan mendengus dingin, saya ingat bahwa pada pertemuan pengadilan agung tahun lalu, ketika para pangeran dan bangsawan memuji pangeran keempat, tetua Jun tidak mengatakan itu. Apa yang Anda katakan hari itu adalah bahwa pangeran keempat sangat berbakat dan bahwa ia akan segera mencapai alam para dewa. Mengapa Anda tiba-tiba merasa bahwa alam para dewa tidak dapat dicapai hari ini? Tampaknya hanya keponakan Anda yang akan segera mencapai alam para dewa, dan semua orang lainnya tidak dapat dicapai. Ekspresi Jun Wuwei langsung berubah gelap, lalu dia mendengus, Tuan Fan, Anda sengaja ingin membuat masalah, bukan? Aku mencari masalah. Tidakkah kau tahu berapa banyak prestasi militer yang telah dilakukan Mayor Jenderal Tentara Long Yuan? Pangeran keempat, yang baru saja melarikan diri kembali ke ibu kota kekaisaran dari kota bersalju, cukup berbakat. Fan Gonggong mendengus dingin, menggoyangkan lengan bajunya. Semua orang dapat mendengar sarkasme dalam pernyataan ini. Selain itu,
Jun Tianwen terjebak di kota Jixue oleh tentara Tianyao belum lama ini, dan dievakuasi dari kota Jixue dengan bantuan tentara Long Yuan. Meskipun Kaisar Manusia tidak berniat mempertahankan kota salju sejak awal, cara Jun Tianwen menarik diri dari kota salju agak buruk. Ketika Jun Wei mendengar Tuan Fan menyebutkan masalah ini dengan nada sarkastis, dia langsung membanting meja dan berteriak, apakah ini hakmu untuk membahas pangeran keempat? Fan Gong mengangkat tangannya ke arah kursi utama perjamuan dan berkata dengan keras, lihat baik-baik, Jenderal Dewa Dinasti Zhou yang agung saat ini masih duduk di sana. Bagaimana kamu bisa meremehkan jenderal muda itu di depan semua orang? Kedua belah pihak berselisih, tidak ada pihak yang mau menyerah. Li Xuanfeng melihat bahwa suasananya tidak tepat, dan dia segera berbicara untuk meredakannya. Kalian berdua, pasukan Long Yuan telah memenangkan pertempuran berturut-turut, jadi sudah waktunya untuk minum banyak. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Ayo, minum, minum. Wajah Jun Wei tampak sangat tidak senang. Dia tidak mengangkat gelas anggur, tetapi mengalihkan pandangannya ke Ye Xuan. Ye Xuan makan seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Tong berlari mengantarkan bubur Tremella fusiformis, meninggalkan dua anak tikus pencari obat. Ye Xuan menggoda kedua bocah kecil itu dengan kacang goreng, yang menurutnya sangat menarik. Dia tidak peduli dengan apa yang diperdebatkan orang lain. Kedua makhluk kecil berbulu itu saling dorong dan berkelahi memperebutkan kacang-kacangan, yang sangat lucu. Melihat ekspresi acuh tak acuh Ye Xuan, Jun Wei menjadi semakin tidak puas, dan mendengus dingin ingin menantang alam Dao ilahi, kan? Kebetulan saja aku punya menara Feng Ming Jiu Shu di sini, yang dapat mengukur kemungkinan menantang alam Dao ilahi. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang yang hadir tertarik pada perhatian mereka. Bisakah pronamuilitas mencapai alam dewa diukur? Benarkah? Kebanyakan orang menganggapnya tidak masuk akal saat pertama kali mendengarnya. Jun Wei mengibaskan lengan bajunya dan berdiri, lalu mengangkat tangannya dan melepaskan pagoda indah setinggi 3 orang. Pagoda yang indah ini dipenuhi dengan cahaya yang mengalir dan burung phoenix yang terbang. Seolah-olah Anda dapat mendengar suara burung phoenix bernyanyi. Sungguh ajaib. Jun Wei mengangkat kepalanya dan berkata, ini adalah menara Feng Ming Jiu Shu, yang dapat mengukur bakat alam dewa. Apakah menurutmu aku hanya bicara omong kosong ketika mengatakan bahwa pangeran keempat memiliki bakat untuk menantang alam dewa? Konyol. Bagi kebanyakan orang, dunia Shinto adalah misterius. Oleh karena itu, begitu menara Feng Ming Jiu Shu muncul, langsung menarik minat semua orang. Apa kegunaan khusus menara ini? Tanya seorang tetua tanah suci. Jun Wei menjelaskan menara Feng Ming Jiu Shu ini konon dibangun oleh dinasti Ibel Surgawi pada zaman dahulu kala dan diberikan kepada bangsa manusia purba untuk mengukur bakat sang pangeran. Diberikan oleh dinasti Ibel Surgawi kepada bangsa manusia purba. Semua orang tercengang saat mendengar ini. Pada zaman dahulu kala, apa hubungan antara ras manusia dan ras setan surgawi? Otak Guk-Guk sudah dipukuli, dan Anda masih memberikan hadiah. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dinasti Ibel Surgawi mengirimkan sesuatu ke bangsa manusia purba? Lagi pula, bangsa manusia purba seharusnya sangat lemah saat itu. Sebenarnya banyak orang yang mengetahui hal ini. Pada zaman kuno, dinasti ilahi Ibel Surgawi memerintah Jiu-Shu selama 100.000 tahun, dan tidak ada ras spiritual lain yang dapat dibandingkan dengannya. Oleh karena itu, hanya dengan sedikit pemikiran, seseorang akan tahu bahwa tidak ada negara kuno yang mampu membeli hadiah dari dinasti ilahi Ibel Surgawi. Di antara semua orang yang hadir, Li Xuanfeng adalah orang yang paling memahami mitos kuno. Ia menjelaskan, benar sekali. Sebenarnya, menara Feng Ming Jiu Shu ini adalah bencana. Kemalangan. Ya, jika menara Feng Ming Jiu Shu ini benar-benar dianugerahkan oleh dinasti Dewa Tianyao kepada umat manusia purba, maka menara ini memang memiliki fungsi untuk mengukur bakat para dewa. Li Xuanfeng menegaskan. Lalu mengapa kau mengatakan itu adalah bencana? Semua orang menjadi semakin penasaran. Karena menara Feng Ming Jiu Shu ini khusus digunakan untuk mengukur bakat para pangeran dari ras manusia purba. Jika seseorang dengan bakat luar biasa ditemukan, ras manusia purba akan diminta untuk mengirimnya ke dinasti Dewa Tianyao sebagai sandera. Li Xuanfeng menjelaskan. Setelah mendengar ini, semua orang saling memandang dengan heran. Ternyata beginilah cara menara Feng Ming Jiu Shu digunakan. Itu diberikan kepada negara manusia kuno untuk mengukur bakat para pangeran manusia. Semua yang memiliki bakat bagus ditangkap dan dibawa ke dinasti Ibel Surgawi sebagai sandera. Strategi ini cukup kejam. Tentu saja, setelah jutaan tahun, menara Feng Ming Jiu Shu telah kehilangan makna aslinya, tetapi perannya dalam mengukur bakat Shinto masih ada. Setelah mendengar asal-usul menara Feng Ming Jiu Shu, semua orang menjadi lebih tertarik dan bertanya, lalu bagaimana menara ini digunakan? Jun Wei melanjutkan perkenalannya menurut legenda,
Menara Feng Mingjiushu diciptakan oleh Kaisar Dewa Kuno dengan menggunakan kekuatan hukum untuk memadatkan suara 9 jenis burung dewa. Ada 9 jenis suara burung dewa di menara tersebut, tetapi suara-suara itu tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Karena suara burung-burung suci ini mengandung hukum-hukum dasar dunia, suara-suara itu tidak dapat didengar oleh telinga manusia, tetapi orang-orang dengan bakat luar biasa dapat mendengarnya dengan pikiran-pikiran suci mereka. Setiap kali Anda mendengar salah satu dari 9 suara burung suci, bakat Anda akan semakin kuat. Seseorang bertanya, Penatua Jun baru saja mengatakan bahwa Yang Mulia Pangeran keempat telah mengukurnya sebelumnya. Berapa banyak suara yang dapat didengar oleh Yang Mulia Pangeran keempat? Jun Wuwei menunjukkan ekspresi bangga dan berkata, 7 kali penuh. Bukankah konon katanya di menara ini ada 9 macam suara burung dewa? Tanya seseorang dengan bingung. Jun Wuwei mendengus, apa yang kau tahu? Menara Feng Mingjiushu disimpan dalam perbendaharaan dinasti Zhou Agung. Selama ribuan tahun, satu-satunya orang yang dapat mendengar 7 suara burung phoenix adalah Pangeran keempat. Belum lagi 7 suara, siapapun yang dapat mendengar 3 suara dapat berharap untuk mengintip ke alam para dewa. Namun, 99% orang tidak dapat mendengar satu suara pun. Apakah sesulit itu? Semua orang menjadi lebih tertarik. Seorang jenius alam dewa bela diri dari keluarga kuno berdiri dan bertanya, bolehkah saya mencoba? Semua orang melihat ke arah suara itu, dan seseorang segera mengenali pria itu Hu Jichen dari keluarga kuno itu. Hu Jichen dilahirkan dalam keluarga bangsawan kuno dan baru saja tiba di ibu kota kuno Zhenyu belum lama ini. Hu Jichen ini terlihat sangat muda, dan dianggap sebagai orang yang sangat berbakat di kalangan generasi muda. Dia berdiri saat ini dan ingin mencoba menara Feng Mingjiushu, jelas ingin mengukur bakat Shinto-nya sendiri. Seseorang ingin menguji menara Feng Mingjiushu. Jun Wuwei menoleh ke belakang dan mengamati dengan indera spiritualnya, dan melihat bahwa itu adalah seorang pemuda di tingkat ketiga alam dewa bela diri. Meskipun tingkat ketiga alam dewa bela diri tidak dapat dibandingkan dengan tingkat ke-9 alam dewa bela diri, fakta bahwa ia dapat memasuki alam dewa bela diri di usia yang begitu muda sudah menunjukkan bahwa ia memiliki bakat yang luar biasa. Jun Wuwei juga ingin menggunakan orang ini untuk membuktikan bahwa teriakan burung dewa di menara Feng Mingjiushu bukanlah sesuatu yang bisa didengar oleh sembarang orang. Maka, dia memberi isyarat mengundang dan berkata, silakan gunakan indera kedewaanmu untuk menjelajahi menara Feng Mingjiushu. Hu Jichen melangkah maju, menarik napas dalam-dalam, perlahan menutup matanya, mulai mengumpulkan kesadaran ilahiyahnya, lalu tiba-tiba membuka matanya, melepaskan kesadaran ilahiyahnya, dan menyelidiki menara Feng Mingjiushu. Berdengung. Pikiran ilahi yang kuat meluas, dan mereka yang telah mencapai alam martial Sein yang hadir dapat dengan jelas merasakan kekuatan pikiran ilahi ini. Prajurit di bawah alam kehormatan bela diri hanya dapat merasakan tekanan yang sangat kuat dan menyesakkan dan tidak tahu apa itu. Hu Jichen mengendalikan pikiran spiritualnya dan menyelidiki menara Feng Mingjiushu. Begitu kesadaran ilahinya memasuki menara Feng Mingjiushu, dia langsung merasakan bahwa ada dunia lain di dalam menara itu. Dunia itu tampak luas dan tak terbatas, dengan cahaya ilahi mengalir di antara langit dan bumi. Indra keilahiannya mencari-cari di sana, mencoba menemukan suara kicauan burung dewa. Tetapi setelah pikirannya mengembara cukup lama, dia tidak mendengar suara burung dewa itu. Kemudian, dia teringat bahwa menara Feng Mingjiushu memiliki total 9 lantai. Karena dia tidak mendengar suara burung dewa di lantai pertama, dia bisa pergi ke lantai 2 untuk mencarinya. Maka ia pun mulai mencari ke lantai 2 menara itu. Namun, setelah sekian lama mencari, ia tetap tidak menemukan jalan masuk ke lantai 2 itu. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengendalikan kesadaran ilahinya untuk mencari di sekitar menara, mencoba mendengarkan teriakan burung ilahi sambil mencari kemungkinan jalan masuk ke lantai 2. Namun setelah sekian lama, dia tidak menemukan apapun. Tidak ada nyanyian burung dewa, dan tidak ada pintu masuk ke lantai 2. Di menara Feng Mingjiushu, dunia terasa hampa, tanpa suara, tanpa burung dewa, dan tidak ada apapun. Dia agak tidak mau menyerah, dan mencari untuk waktu yang lama di menara Feng Mingjiushu. Hingga sebuah suara terdengar di telinganya Tuan Hu, apakah Anda mendengar teriakan burung dewa? Hu Jichen tidak punya pilihan selain menyingkirkan pikiran-pikirannya yang suci dan keluar dari menara Feng Mingjiushu. Ia menjawab, sepertinya aku tidak bisa mendengar teriakan burung suci. Mungkinkah formasi menara ini belum diaktifkan? Menara Feng Mingjiushu tidak perlu mengaktifkan formasi apapun. Apakah kamu tidak mendengar satu pun teriakan? Tanya Jun Wuwei. Hu Jichen mengerutkan kening dan menjelaskan, mungkin kultivasiku belum mencapai tingkat ke-9 alam dewa bela diri, jadi aku tidak mendengar suara burung dewa. Dalam beberapa tahun, ketika kultivasiku mencapai tingkat ke-9 alam dewa bela diri, aku seharusnya bisa mendengar suara burung dewa.
Alasan ini sebenarnya adalah caranya untuk menyelamatkan mukanya. Jun Wuwei tersenyum dengan sedikit rasa bangga, dan berkata, selama pertemuan pengadilan agung tahun lalu, Yang Mulia Pangeran Keempat, dengan kultivasinya di tingkat ketiga alam dewa bela diri, mendengar 7 burung dewa berkicau. Saya memuji Pangeran Keempat atas bakatnya yang luar biasa dalam jalan ilahi. Ada begitu banyak orang kuat yang hadir pada saat itu, tetapi tidak seorang pun meragukannya. Orang-orang yang hadir juga dapat melihat bahwa bisa atau tidaknya seseorang mendengar teriakan burung dewa tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasinya. Jika Anda tidak dapat mendengar burung suci berkicau, pada dasarnya itu berarti Anda tidak memiliki bakat Shinto. Oleh karena itu, Hu Jichen tampak sedikit tidak senang, tetapi dia tidak bisa marah di depannya, jadi dia hanya bisa menahan amarahnya dan kembali ke tempat duduknya. Ketika semua orang mendengar bahwa Jun Tianwen mendengar 7 teriakan burung dewa dengan kultivasi alam dewa bela diri tingkat ketiga, mereka tidak dapat menahan diri untuk berseru seperti yang diharapkan dari Yang Mulia Pangeran Keempat, bakatnya memang luar biasa. Saat semua orang kagum, mereka tak dapat menahan diri untuk mengalihkan pandangan ke Ye Xuan. Semua orang yang hadir telah mendengar bahwa Jenderal Besar Tentara Long Yuan ini adalah orang yang sekali lagi mengalahkan Jun Tianwen dengan melewati tingkatan. Jun Tianwen mendengar 7 teriakan burung dewa, jadi berapa banyak yang bisa didengar oleh jenderal muda di depannya? Pertanyaan ini muncul dalam benak setiap orang yang hadir. Seseorang berkata, Jenderal Ye, dengan bakat bela diri yang begitu hebat, Anda seharusnya bisa mendengar banyak burung dewa berkicau. Jun Wuwei tersenyum menggoda dan berkata, itu belum tentu benar. Ada banyak orang dengan bakat bela diri yang luar biasa tetapi bakat Shinto-nya biasa saja. Di dunia bela diri, seseorang mengolah esensi sejati dan tubuh fisik. Dunia Shinto mengolah pikiran dan hukum. Ini adalah dua dunia yang sama sekali berbeda. Selama ribuan tahun terakhir, ada terlalu banyak jenius bela diri dengan bakat bela diri yang luar biasa yang bangkit seperti komet, tetapi terjebak di gerbang Shinto dan jatuh dengan cepat. Bagaimana, Jenderal Ye, mengapa kita tidak mencobanya? Seseorang menyarankan. Faktanya, Ye Xuan telah mengamati menara Fengming Jiushu. Menurut pengantar sebelumnya, menara Fengming Jiushu ini dapat mengukur bakat Shinto, dan ia melakukannya dengan menggunakan teriakan burung dewa. Ketika Ye Xuan mendengar tentang karakteristik menara Fengming Jiushu ini, dia terus berpikir bahwa apa yang sebenarnya diukur oleh menara Fengming Jiushu adalah hukum pendengaran surgawi, atau bakat yang mirip dengan hukum pendengaran surgawi. Tentu saja, satu hal yang pasti, suara burung dewa di menara Fengming Jiushu seharusnya bukan sesuatu yang berada di level hukum. Jika itu adalah sesuatu yang berada di level hukum, sama sekali tidak mungkin untuk mendengarnya di bawah alam dewa. Jadi, apa sebenarnya teriakan burung dewa di menara Fengming Jiushu ini? Ye Xuan memikirkan sebuah kemungkinan, yaitu, Kaisar Dewa Kuno memperoleh semacam suara dengan pikiran ilahinya, yang mirip dengan hukum pendengaran surga. Mirip dengan teks suci kuno. Naskah suci kuno itu sendiri bukanlah kekuatan hukum, tetapi merupakan naskah suci misterius yang diringkas oleh Kaisar Dewa Kuno yang menggunakan pikiran sucinya sesuai dengan hukum asli. Oleh karena itu, meskipun teks suci kuno bukanlah hukum, ia memiliki kesamaan dengan hukum. Teriakan burung dewa di menara Fengming Jiushu kemungkinan besar serupa. Suara burung dewa bukanlah sebuah hukum, tetapi seharusnya mirip dengan hukum pendengaran surgawi. Oleh karena itu, mampu mendengar suara burung dewa dapat mencerminkan bakat Shinto seseorang. Semakin banyak kicauan burung dewa yang Anda dengar, semakin besar kemungkinan untuk memasuki alam dewa di masa mendatang. Hu Jichen yang baru saja datang dari keluarga kuno, bahkan tidak mendengar teriakan burung dewa. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa tidak mudah untuk mendengar kicauan burung dewa. Selama berinteraksi, Jun Tianwen mampu mendengar 7 teriakan burung dewa, yang menunjukkan bahwa bakatnya di jalan dewa sangat tinggi. Fan Gongyuan mengerutkan kening dan akhirnya mengerti mengapa Kaisar Manusia masih sangat menghargai Jun Tianwen meskipun ia dikalahkan berulang kali. Kaisar Manusia jelas menghargai bakat Jun Tianwen dalam Shintoisme. Jun Wuwei melanjutkan dengan bangga, sejak dinasti Zhou Agung memperoleh menara Fengming Jiushu, 300 ahli alam dewa bela diri telah mencoba, dan kurang dari 1 dari 10 orang dapat mendengar teriakan burung dewa, dan hanya 3 yang dapat mendengar lebih dari 3 panggilan. Dan Yang Mulia Pangeran Keempat mendengar ke-7 panggilan itu. Betapa berbakatnya dia, apakah saya perlu menjelaskan lebih lanjut? Ketika semua orang mendengar data ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Di antara para prajurit kuat di alam dewa bela diri, kurang dari 1 dari 10 yang dapat mendengar teriakan burung dewa. Bukankah ini terlalu sulit? Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Hu Jichen beberapa kali, sambil berpikir tidak heran orang ini tidak dapat mendengar satu suara pun, ternyata tidak mendengar satu suara pun adalah hal yang wajar. Lagi pula, di antara 10 ahli martial God Realm, hanya 1 orang yang dapat mendengar teriakan burung dewa.
1150.